Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud, tentang apa, kenapa, dan bagaimana kita mengadakan Nuzulul Quran di IKN ini. Pak Menko akan bersama Bapak Menteri PUPR dan Profesor Nasaruddin Umar. Saudara, saya mulai. Alhamdulillah hari ini saya bersama Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki, kemudian bersama Wamen, Pak Raja Tony, Raja Juli Antoni, kemudian ada Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Nasaruddin Umar, kemudian ada Bapak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN. Saya merasa sangat gembira karena sebenarnya sampai dengan pagi tadi saya termasuk orang yang agak ragu ini pembangunan nih bisa jalan enggak gitu. Apalagi saya sering melihat desainnya yang sangat indah. Nah ini tadi hari ini saya sampai ke sini, beberapa bagian sudah sampai 8%, beberapa bagian sudah sampai 12%, dan dari hanya antara 8 sampai 12% itu saya merasa takjub, gembira. Ini adalah kota masa depan, harapan manusia. Seperti ini karena kota ini bukan hanya menjanjikan keindahan dan kenyamanan fisik, tetapi juga ada lokasi-lokasi atau bagian-bagiannya yang menyediakan pada pemantapan spiritualitas dan religiusitas kita. Di sini ada bangunan yang sangat indah untuk berbagai unit kegiatan pemerintahan. Kemudian ada sebuah area rumah-rumah ibadah yang terdiri dari semua penganut agama yang hidup di Indonesia. Ada masjid yang sangat indah, kemudian ada pura, ada biara, ada kelenteng, ada gereja dan sebagainya. Itu ada lokasinya sendiri, dan kemudian ada lapangan yang sangat indah, ada poros kebangsaan. Dan ini saya menjadi sangat optimis. Kota ini, kota Nusantara atau ibu kota Nusantara ini insya Allah akan menjadi kota terbaik, sekurang-kurangnya salah satu kota terbaik di dunia nantinya kalau sudah jadi. Kedisiplinan Pak Basuki, Menteri PUPR, dengan profesionalisme juga Kepala Otorita IKN, kemudian juga seluruh jajaran PUPR dan jajaran perusahaan-perusahaan yang juga ikut membangun negara ini, PT-PT yang resmi milik negara. Insya Allah mari kita doakan, dan saya sungguh optimis dan menjadi sangat ingin agar kota ini segera jadi. Meskipun saya tahu ada tahapan-tahapannya, tapi seperti saya katakan tadi, dengan hanya jadi 8-12% saja saya sudah merasakannya sangat indah. Apalagi nanti kalau sudah jadi taruhlah 50% misalnya, itu sudah menjadi kota beneran itu. Tinggal nanti 100%-nya sambil dikerjakan bersama-sama, insya Allah kita akan mempunyai ibu kota yang baik. Sekian pengantar dari saya. Ya, saya hari ini sengaja memilih di bulan Ramadan. Dulu kemerdekaan Republik Indonesia itu jatuh pada 9 Ramadan 1364 Hijriah, dan saya mengambil kunjungan hari ini di bulan Ramadan dalam rangka Nuzulul Quran. Jadi nanti ada Imam Besar Masjid Istiqlal, Masjid Istiqlal itu masjid negara. Bapak Profesor Nasaruddin Umar akan memberi tausiah kepada kita dalam rangkaian Nuzulul Quran di ibu kota ini. Kita akan mengambil berkah dari Nuzulul Quran seperti halnya ketika merdeka Indonesia ini mengambil berkah dari bulan Ramadan. Ya nanti itu kan akan mengikuti perkembangannya sendiri. Ini dulu kita pikirkan. Biasanya kan
kota itu kemajuan itu berkembang dari tengah ke samping nanti akan kena juga penajam itu pada saatnya. Sama juga dulu Jakarta cuma di mana sih, sekarang sampai ke kawasan Jabodetabek sudah maju semua. Nah kira-kira akan begitu cara tumbuhnya sebuah kota itu. Kita sudah punya undang-undang dan undang-undang itu sudah disetujui melalui proses legislasi dan studi kelayakan yang sangat dalam. Terima kasih. Kemarin mewakili Pak Menteri saya ikut ratas, Pak Bas juga datang, Pak Bambang. Salah satu yang digarisbawahi oleh Pak Presiden agar tidak ada transaksi pertanahan sejak IKN ini ditetapkan. Sebenarnya kami di ATBPN sudah menerbitkan edaran tanggal 14 Februari 2022 bahwa tidak ada transaksi pengalihan hak tanah di kawasan IKN, sehingga ini akan mencegah terjadinya spekulan harga tanah yang tidak terprediksi. Nah, oleh karena itu kami akan menerbitkan edaran baru yang lebih kuat sesuai dengan instruksi Pak Presiden agar transaksi di bawah tanah, kalau sekarang PPAT, ya, notaris sampai sertifikasi pasti mengalami land freezing, tidak ada transaksi. Namun transaksi di bawah meja atau di bawah tangan masih terjadi. Nah, kami nanti akan menerbitkan sebuah edaran baru yang mengatakan bahwa transaksi yang terjadi setelah IKN di launching, ya, maka tidak akan diakui sebagai sebuah alas hak, sehingga ini benar-benar akan membuat harga tanah, status tanah di IKN ini akan lebih jelas lagi. Demikian tambahan dari saya, Pak Muhammad. Ya ini sudah sampai 8-12% dan tahun 2024 nanti ada bagian-bagian terpenting dari ibu kota ini yang sudah ditempati, dan insya Allah kita upacara bendera 17 Agustus tahun 2024 itu di tempat ini. Kalau untuk yang pembangunan ini, walaupun leadnya ada di BUMN, tapi semua pasti ada KSO-nya yang juga swasta. Kalau Bapak lihat, truk ini pasti KT semua, nggak ada yang B atau L. Ini KT, itu juga menggerakkan ekonomi daerah untuk alat berat, dump truck, itu semua dari daerah. Oke. Nah, kalau investasi, kemarin dalam rapat, setelah habis Lebaran, beliau akan ke sini dengan beberapa investor. Nah, kalau ditanya, sini mau bikin rumah sakit, Al-Azhar, JIS, hotel, ini berapa butuh 3 hektar, berapa per meter persegi, beliau harus bisa jawab. Itu tugas saya IKN. Saya kira gitu coba. Jawab sekarang. Yang disampaikan Pak Bas, yang pertama kita sedang menyiapkan berbagai macam paket yang akan ditawarkan ke swasta. Ya, jadi nanti akan ada kerjasama swasta macam-macam bentuknya. Ada yang sifatnya KPBU, Public Private Partnership, ada juga yang investor ya, investor yang datang. Dan sampai saat ini sudah 167 letter of interest. Jadi mereka swasta yang mengirimkan minat untuk ikut serta dalam pembangunan di IKN. Tentu kami akan lihat lagi, dan beberapa memang sudah diproses dalam tahap proses, di mana kita tentu dalam proses itu ada feasibility study, ada studi kelayakan yang harus kita lihat bersama. Dan dengan harga yang terbaik, dengan layanan yang terbaik, Bapak Presiden juga menggarisbawahi bahwa ini memang bukan kota biasa, ini kota masa depan buat Indonesia, dan insya Allah juga jadi referensi di dunia, sehingga nantinya yang masuk pun misalnya juga harus, kalau bisa kelasnya kelas dunia, atau kelas internasional. Saya kira demikian. Bapak. Kan ada pertanyaannya begitu. Itu juga saya ditugasi Pak Presiden, misalnya sekolah-sekolah kan kita renovasi yang di sekitar sini, ya, yang di Sepaku misalnya. Tapi bukan belum sampai ke kabupaten, tapi di sekitar IKN akan kita renovasi untuk sekolah-sekolah, rumah sakit supaya tidak terlalu jomplang dengan nanti IKN. Oke, kita dari IKN ini akan kembali menuju Samarinda di perjalanan malam hari. Ku bawa pergi kecewa hati ini menyusul